Kalau memang puasa itu nggak penting, kenapa di luar Islam juga masih banyak menjalankan puasa, entah itu bulan putih, puasa apa? Kenapa? Jadi kalau di Islam kan selalu maknanya sama. Puasa kan nggak ada kepala saraf, nggak ada kali. Dulu sampai niat bikin majelis preman ini? Ya awal sih lahir dari keprihatinan Bang. Karena pertama kali yang saya pandang kan Indonesia ini kaya, cukup kaya, super kaya kan gitu. Terus kenapa kok malah justru anak-anak negeri ini justru banyak yang terlantar, banyak yang kurang perhatian, kurang itu. Akhirnya harapan pengennya sih gini, saya pengen punya anak banyak. Disitulah peran pengen punya apa ya, peran sosial sih, peran sosial. Karena saya ngelihat mereka saudara, sudah akhirnya apa sih yang bisa saya lakukan buat mereka kan gitu. Karena mereka ini kan jarang terpikirkan banyak orang. Mereka punya potensi, mereka punya kenyali, punya keberanian, punya banyak hal yang mereka punya, tapi minim keterbatasannya terlalu banyak juga, minim kepercayaan, keterbatasan apapun banyak. Jadi di sini saya cuma ngasih support, saya ngasih kasih sayang, jadi bapaknya. Kalau pendekatannya macam-macam Bang. Kalau pendekatan tuh tiap anak punya pendekatannya masing-masing. Ada yang gampang banget, ada yang langsung datang sendiri, ada yang memang justru apa ya, agak susah, ada yang nantang, ya macam-macam. Pendekatannya pasti saya harus turun ke jalan dulu, turun ke jalan berpakaian sama kayak mereka. Ya jadi ya pendekatan emang pendekatan kayak orang tua ke anak sebenarnya. Saya belajar untuk mendengarkan keluhan-keluhan itu, keluhannya keluhan apa, dan menggali potensi-potensi yang mereka nih punya apa sebenarnya, kemampuannya apa, potensinya apa. Ada yang kemampuannya di bidang percetakan banyak, mereka punya kemampuannya banyak. 80% lebih memang justru yang di majelis preman ini mereka yang terjun bebas semua, yang parah semua. Baru yang sekarang ini ada yang di luar jalanan ya, di luar jalanan juga ikut gabung. Tapi mereka juga bermasalah semua rata-rata juga di keluarga. Prosesnya pelan-pelan Bang, pelan-pelan, sangat pelan-pelan prosesnya. Bertahun-tahun Bang, kita nunggu titik jenuh mereka. Kita kasih pemahaman sedikit-sedikit sampai di titik jenuh sendiri, sampai akhirnya mereka punya keinginan pengen merubah. Kalau mereka belum punya keinginan untuk berubah, terus kita paksa untuk berubah, ya percuma, sangat percuma. Jadi saya harus super sabar gitu, super sabar untuk apa, nunggu jeda, nunggu mereka benar-benar lelah, akhirnya pengen diri. Latar belakang mereka apa aja sih? Kalau yang 80% ini ya murni anak jalanan. Rata-rata sih memang anak jalanan kan macam-macam. Ada yang memang broken home, ada yang memang nggak punya orang tua sama sekali. Sampai ada yang narkobaan juga Pak? Rata. Kalau yang di jalan ya semua orang tahu lah, semua orang tahu. Yang di jalanan tuh kayak gimana coba? Itu bukan rahasia umum lagi kan. Nah minimal sekarang mereka sudah banyak perubahan. Berhentilah, banyak berhenti, dan
memikirkan masa depan. Kenapa mereka bisa yakin dengan Hidayat ini bahwa mereka akan kembali ke jalan? Kalau saya standarnya gini bang, rata-rata anak di jalanan ini kan krisis kepercayaan sama keluarga, krisis kepercayaan sama keluarga, krisis kepercayaan sama masyarakat. Mereka selalu dianggap miring. Saya menutupi kekurangan-kekurangan itu. Saya berusaha menutupi kekurangan-kekurangan itu. Ketika dia tidak dapat kasih sayang dari orang tua, saya lah jadi orang tuanya. Sampai menikahkan juga saya. Jadi saya harus berperan betul jadi orang tuanya. Sampai memikirkan bagaimana mereka buka usaha, masa depannya, sampai nikahnya, semuanya dipikirin. Anak tuh apa ya? Saya tidak banyak mengajarkan apa-apa sebenarnya. Yang saya ajarkan cuman adab, nggak lebih, adab. Karena standar kalau bicara tentang syariat atau belajar tentang ilmu agama, banyak ustadz yang lebih ahli dibanding saya, banyak. Kalau saya cuman adab, karena krisis kepercayaan masyarakat kan ini, rata-rata kan mereka seolah-olah kriminal. Ini yang saya tekankan adab sebenarnya, lebih ke adab. Ya sangat yakin bang, sangat yakin mereka manusia. Ya dikasih hati, dikasih akal, pasti yakin. Mereka sudah punya bekal yang memang sudah dikasih sama Allah. Jadi keyakinan itu ya pasti berubah lah. Orang ciptaan yang paling sempurna kok.